Semoga kita semua yang masih hidup di semesta ini bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber ketentraman, sumber kebahagiaan, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Mari kita bertekad saat ini juga, hari ini juga, tidak boleh ada lagi makhluk lain yang terluka oleh kata-kata kita. Tidak boleh ada lagi makhluk lain yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kita sudah menjadi rahmat bagi semesta. Jadi kalau mengacu pada kata-kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Tidak ada orang telanjang, kemudian nanam kapas, dan tidak mau pakai baju karena ingin baju buatan sendiri. Ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang diam aja, tidak makan nasi, ingin nanam padi sendiri. Biar nanti makannya hasil karya sendiri. Keburu mati bukan? Coba renungkan. Apa sih di semesta ini yang kita pakai saat ini yang tidak bergantung kepada orang? Coba. Baju yang kita pakai ini, siapa yang nanam kapasnya? Nggak tahu. Siapa yang memintal kapas menjadi benang? Nggak tahu. Siapa yang mengubah benang menjadi kain? Nggak tahu. Siapa yang menjahit di pabrik? Nggak tahu. Tahunya kita beli baju karena kita punya uang di pasar dan kemudian kita menggunakannya. Itu saja yang kita bisa lakukan. Mungkin nggak ada baju ini tanpa ada yang menanam kapas? Kan nggak ada. Jadi betapa besar ya utang budi kita kepada banyak orang. Dan menjadi sangat lucu kalau kita tidak sadar tentang kebaikan orang kepada kita. Satu butir nasi yang ada di hadapan kita, kalau mau ditafakuri, siapa yang nanamnya nggak tahu. Siapa yang ngurus airnya nggak tahu. Siapa yang kerja di pabrik pupuk nggak tahu. Itu baru kebaikan dari manusia. Apalagi kebaikan dari alam. Airnya berapa banyak, udaranya berapa banyak, sinar matahari yang diterima oleh padi berapa banyak, ruang kosongnya yang menyediakan tempat buat hidup luar biasa. Jadi kalau kita jujur sadar betapa banyak sebetulnya utang budi kita kepada orang, kepada semesta. Jadi saya suka aneh aja ya, kalau lihat orang kok berani mencaci maki orang lain, berani menyakiti orang lain, berani merendahkan orang lain. Itu orang sudah tidak tahu diri itu, tidak tahu cara berterima kasih. Saya mau ambil buah nangka saja di depan rumah saya, itu saya elus-elus pohonnya itu, saya bilang terima kasih. Bahkan pohon nangka itu tidak pernah minta satu camplung saja dari buah nangka yang diberikannya kepada saya. Dari kecil dia pelihara terus dari pentilnya itu, ya. Dan saya perhatikan ya, itu cabang untuk menimbulkan buah nangka itu saya amati tiap hari sambil nyiram itu. Biasanya itu begitu datang si tong-tolangnya itu, buah nangka kecilnya itu ternyata nggak langsung jadi buah nangka itu. Jatuh dulu itu. Saya awalnya tuh kok pada jatuh dulu ya, kenapa? Oh ternyata nunggu dahan yang akan menyangga buah nangka itu besar dulu. Jadi kalau dahannya masih kecil buahnya udah besar, kan nanti patah itu. Cara semesta bekerja tuh luar biasa. Nunggu dahannya besar, sudah besar, nah baru sudah kuat itu untuk menopangnya, si buah nangkanya itu membesar, terus membesar, nggak mati lagi.
Dan setelah besar kemudian matang, ngasih isyarat itu. Salgi nyapu, seng ke sini tuh, wangi, duh matang. Cerdas sekali. Dia ngasih tahu kalau buah sudah matang. Ini persembahanku sudah selesai, kata buah nangka. Silakan kamu ambil. Saya mau ngambil itu, minta maaf dulu. Maaf ya, saya ambil. Terima kasih, kamu sudah ngasih yang luar biasa. Komunikasi kita dengan sesama, dengan alam, itu sudah mati karena kita sudah lama kehilangan mati rasa. Bahkan ngambil begitu saja, seakan-akan itu datang dengan sendirinya. Begitu dibuka, kemudian bismillah saja. Untuk sang semesta yang hadir setiap saat, gak tidur, gak pernah ngantuk, ngurusi buah nangka kita. Tidak ada waktu. Pada kata Allah di Quran, kamu yang menanam, tapi aku yang menumbuhkannya. Saya cuma mengajak kita, yuk kita berkesadaran, belajar berkomunikasi dengan semesta, belajar berkomunikasi dengan alam, karena alam itu sangat luar biasa, menakjubkan. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar kesadaran lebih dalam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena semesta masih mengizinkan kita untuk belajar. Semesta masih memberi waktu untuk kita semua meningkatkan kualitas hidup. Terutama semesta masih ngasih tubuh untuk belajar. Karena jiwa kita ini tidak akan bisa mengalami kedewasaan tanpa tubuh. Karena tidak ada ranah peristiwa tanpa tubuh. Oleh karena itu maka tubuh ini sering disebut sebagai kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Tubuh ini sering disebut sebagai rumah suci buatan Tuhan. Dan Tuhan bersemayam di tubuh ini. Sebagaimana firman-Nya, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuh ini, aku tiupkan ruhku. Ruh itu bagian dari dirinya semesta yang dikaryakan di tubuh ini. Gara-gara ada ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuh, tubuh ini menjadi bergairah, tidak menakutkan, tubuh ini menjadi tidak menjijikan. Coba, tubuh yang sudah ditinggalkan oleh sang penghuninya, hanya tinggal seonggok daging yang menjijikan dan siap untuk dibuang, bukan? Sadari kalau tubuh ini rumah suci. Sadari kalau tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Begitu yang dikatakan para leluhur kita. Kalau ini kitab suci, kalau ini rumah suci, yuk berhenti mengotorinya. Kasih tubuh ini baju yang bagus dan layak. Pantaskan tubuh ini. Kasih tubuh ini makanan yang sehat dan layak. Karena makanan ini bisa menjadi obat kalau tepat buat tubuh. Dan makanan ini bisa menjadi racun kalau salah. Sekarang ini makan saja harus sesuai dengan golongan darah. Jadi alam semesta ini sudah memilih golongan darah A, makanannya ini loh yang bagus. Makan golongan darah B, ini loh makanan yang bagus. Para ilmuwan itu sampai sedemikian cermatnya. Bagaimana supaya tubuh ini sehat? Dulu kan kita makan sehat itu 4 sehat 5 sempurna, betul nggak? Dan sempurnanya kalau kita minum susu, kan begitu. Ternyata susu bagi golongan darah tertentu bagus, tapi bagi golongan darah yang lain kurang bagus. Susu bagi golongan tertentu tidak usah difermentasi, tapi bagi golongan darah yang lain harus difermentasi supaya sehat. Itu sains. Luar biasa ya.